kenapa saya bisa berada di dunia seperti ini ya karena semua itu ya faktornya memilih wanita lain ketimbang keluarga kita. Akhirnya aku berangkat ke Bali untuk bekerja di dunia malam itu sebagai LC. Oke sob, welcome back to my channel. Hari ini aku bersama dengan salah satu narasumber di konten pertama kita terdahulu, yaitu berbagi pandangan. Jadi aku mau sharing-sharing dengan yang namanya, kita samarkan sedikit, namanya Melati ya. Jadi aku mau cerita soal perjalanan Melati, seperti apa profesinya, dan sampai sekarang apa yang dia sudah nikmati. Jadi kita mau cerita nih pengalaman. Aku yang nanya atau kamu yang nanya, Melati? Mungkin kamu terlebih dahulu ya. Oke, kita santai ya sambil rokok gitu ya kan. Aku ini grogi nih, tumben lagi ketemu dengan narasumber Melati. Karena nyari orang yang original tuh susah banget. Susah banget. Kan biasanya ada konten-konten, ada beberapa yang fake. Jadi aku ketemu konten berbagi pandangan ini kali sekian lama, udah sekian lama baru muncul lagi. Jadi aku mau tanya, profesimu ini kan seorang ya yang bisa dikatakan dipanggil datang ya kan. Kalau menurut kamu itu proses perjalanan seperti apa sih yang melatar belakangi kamu bisa sampai masuk ke dunia ini? Oke, saya bicara ya. Ya bicara aja, nggak usah. Kalau nggak bicara ya nggak dapat info dong gua. Baik, kalau menurut saya sih, kenapa kita bisa masuk atau dibilang kita terjun di dunia seperti ini? Sebetulnya karena ada faktor ya. Ya. Semua orang itu kan kita nggak bisa menganggap dia itu sempurna atau bagaimana. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Kalau pribadi saya berprinsip sih, kenapa saya bisa berada di dunia seperti ini ya karena semua itu ya faktor tuntutan dari seperti kayak tuntutan keluarga yang harus kita cukupi, yang harus kita handle semuanya dengan satu persatu. Apalagi kita ini kan sebagai tulang punggung keluarga, semua serba kita yang menanggung semuanya. Beban dari keluarga A, B, C, semua kita yang memikul. Tunggu, keluarga A, B, C, maksudnya gimana? Seperti kayak kakak. Oh, oke. Saudara-saudaramu maksudnya? Dari orang tua dan saudara-saudaramu? Iya. Why? Karena kan memang kita ini berada di kehidupan yang memang bukan orang yang bisa dibilang orang yang mampu. Gitu. Apalagi dengan broken home dari keluarga yang cerai berai, ya kan? Dan banyak kesedihan dari kecil yang kita alami ditinggal oleh seorang bapak, ya kan? Dan kita juga melihat orang tua juga seperti kebingungan, dia mau mencari uang seperti apa untuk menghidupi saudara-saudara kayak kakak. Oke, jadi kamu bilang ini adalah faktor tuntutan. Kedua, kamu bilang ini adalah faktor pengalaman masa lalumu. Mohon maaf, broken home ya. Iya. Itu kalau boleh tahu, ketika orang tuamu cerai itu pada saat usia kamu berapa? Usia kamu berapa waktu itu? Pada saat perceraian orang tua itu, saya itu berusia kelas 2 SD. Itu sudah merasakan broken home dari keluarga. Dan ditinggalkan oleh bapak kita. Dia memilih wanita lain ketimbang keluarga kita. Disitulah mulai depresi, kegelisahan, kehancuran. Tapi ya mungkin memang sudah Tuhan takdirkan untuk kita. Di usia seperti itu kamu udah mengalami depresi ya? Iya. Kamu berapa saudara sih? Aku 3 saudara. Dan kamu anak? Aku anak paling terakhir.
anak terakhir dan kamu bekerja seperti ini karena tuntutan dan kamu biayai saudara kakak-kakakmu. Iya. Kakak-kakakmu nggak bekerja? Sebetulnya kakak saya bekerja, cuma karena dia telah melahirkan anak untuk berapa kali dia melahirkan. Maksudnya? Aku nggak paham berapa kali mereka melahirkan. Maksudnya berapa kali dia melahirkan tuh anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi dia tuh sudah tidak bekerja, apalagi dengan posisi suaminya yang memang seperti kayak tidak bertanggung jawab kepada kakak-kakakku gitu. Tidak bertanggung jawab, tapi mereka tinggalnya sama orang tuamu atau pisah-pisah? Sama orang tuaku. Suami istri? Iya, suami istri. Kurang kerjaan tuh laki-laki ya, nggak ada kerjaan ya. Cuma menurut saya sih ya, memang sebetulnya kacau banget ya kita. Random banget sih. Oh iya, tapi ya akhirnya kan aku terjun ke dunia malam ya karena hal itu sih. Oke, itu kamu bukan orang asli Bali ya kan? Bukan. Terus mengenal aku nggak tanya lah ya daerahmu dari mana karena itu private-mu. Cuman perjalananmu sampai ke Bali itu memang kamu mengawali pekerjaanmu sebagai seorang panggilan atau memang sudah sebelumnya pernah bekerja di tempat-tempat yang bisa dikategorikan pekerjaan yang layak lah ya, yang normal gitu. Atau emang langsung ke Bali buat kerja seperti itu? Kalau dulu sih saya pernah kerja yang baik, cuma karena ya itu cuma tuntutan yang terlalu berlebihan, masalah berturut-turut, bertubi-tubi, dan akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Bali. Oh, sebelum kamu ke Bali kamu memang udah bekerja? Ya, aku bekerja di Jakarta, tetapi hasilnya tidak bisa benar-benar menghandle semua lah. Harus utang ke sana kemari kan kita nggak bisa, harus seperti itu terus kan. Otomatis kan kita harus benar-benar cari uang yang lebih. Dan jalan satu-satunya ya akhirnya aku berangkat ke Bali untuk bekerja di dunia malam itu sebagai LC. Awalnya sebagai LC. Oke. Di kafe-kafe. Terus? Nah, sehabis itu Berapa lama kamu waktu itu di Bali? itu pada saat tahun 2018. Ya, aku masuk bukan 18, 17 aku 2017, masuk ke Bali itu menjadi LC. Itu dikenalin atau kamu memang kayak aku harus masuk ke Bali kerja sebagai LC? Sebetulnya emang keinginan aku sendiri yang mau bekerja seperti itu karena pada saat itu ingin berniat kerja sebagai LC di Jakarta, cuma kita nggak bisa melakukan hal itu di tempat kita sendiri karena kita ini juga tetap harus menjaga image dari teman-teman. Betul. Bisa melihat kita dengan kondisi seperti ini kan benar-benar sangat memalukan banget untuk kita dan keluarga kita juga kan. Otomatis kita pergi ke Bali ya untuk kerja seperti ini gitu. Terus kamu tahu kan kalau bekerja LC itu ya konsekuensinya seperti apa? Ya, pada saat itu aku tidak tahu kerja LC itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk memperlakukannya seperti apa terhadap tamu-tamu gitu. Cuma semakin kita diajari oleh pihak dari kafenya, ya akhirnya kita suka seperti itulah. Gitu. Kamu suka atau terpaksa waktu itu? Sebetulnya terpaksa. Oke, terpaksa. Karena tidak ada jalan pintas. Oke. Tuh. Dan setelah itu, kenapa akhirnya kamu bisa memasuki dunia? Ya, bisa dikatakan kerjaanmu kan mandiri nih, karena kamu punya kontak telepon sendiri, kamu promosi sendiri, dan kamu dipanggil oleh laki-laki hidung belang itu sendiri. Ya, sehabis aku bekerja di LC Cafe, mungkin karena aku sering dapet tamu, handle tamu, dan tamu itu memang kebanyakan hidung belang yang tadi kamu katakan ya. Bukannya seperti itu ya? Iya, memang. Sehabis itu ya, karena memang apa ya, di balik itu tuh kita punya utang gitu, utang dari
ibu gitu yang harus kita bayar, dan bagaimana caranya kita untuk membayarnya. Akhirnya kita terpaksa, ya sudah, kita mau tidur bareng dengan tamu-tamu tersebut gitu. Aku dulu pernah mewawancarai salah satu pekerja, namun dia punya tempat sendiri, bukan online yang mandiri seperti kamu. Hampir mirip, alasannya itu selalu dengan faktor ekonomi. Apakah memang kebanyakan seperti itu? Kalau nggak, maksudku begini, aku nggak mungkin bicara luas dong ya, karena kamu tidak mewakili banyak orang, kamu mewakili dirimu sendiri. Emang semua ini diawali dari sebuah utang ya?